Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Arita, SPD MPDE. Saya adalah dosen pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan teknik mata kuliah yang saya ampu. Saya mengajar untuk mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Pelaksanaan yang saya lakukan pada pertemuan pertama melaksanakan sistem kontrak perkuliahan yang menjelaskan garis-garis besar mata perkuliahan sesuai RPS yang telah dibuat. Sebagai seorang dosen, saya telah melakukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian, penelitian, dan pengajaran. Salah satu tridharma yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pada bidang pengajaran. Adapun teknik pengajaran yang akan saya gunakan adalah delivery, interaction, dan assessment. Nah, metode pembelajaran delivery, interaction, assessment adalah merupakan pendekatan pembelajaran yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu pemberian materi, kemudian interaksi, dan penilaian. Nah, metode ini menekankan pada interaksi dan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, bukan hanya sekedar transfer informasi dari dosen. Sedangkan delivery, interaction, dan assessment adalah cara untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu mencerna materi yang diberikan dengan cara ceramah dan memberikan contoh-contoh kasus atau fenomena yang biasa terjadi agar mahasiswa mudah memahaminya. Sedangkan interaction bermaksud adalah interaksi antara mahasiswa dengan memberikan kesempatan untuk berdiskusi baik sesama mahasiswa sendiri maupun dengan dosen untuk mendiskusikan materi yang diberikan atau diskusi tentang fenomena atau berita-berita di media sosial, di televisi yang mereka dapatkan, tentunya yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi yang dikatakan dengan delivery dan pemberian materi ini, dosen memberikan penjelasan dengan materi pembelajaran secara singkat dan jelas. Materi yang disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Bisa dilakukan melalui berbagai media seperti presentasi, video, ataupun demonstrasi. Nah, sedangkan untuk interaksi, itu mahasiswa itu terlibat aktif dalam diskusi, tanya jawab, ataupun kegiatan kelompok. Interaksi antara mahasiswa dan dosen sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam. Nah, tujuannya adalah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memahami materi, pertanyaan, ataupun bertanya dan berbagai ide. Kemudian asesmen ataupun penilaian, mahasiswa dinilai berdasarkan hasil diskusi, presentasi ataupun tugas yang diberikan. Nah, penilaian tidak hanya fokus pada pengetahuan tetapi juga pada kemampuan berpikir, kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, penilaian dapat dilakukan secara formal ataupun informal, tergantung pada tujuan pembelajaran. Nah, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar manajemen itu memberikan wawasan dasar tentang manajemen yang meliputi pengertian, perkembangan, dan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Nah, mata kuliah ini juga membahas konsep-konsep daripada manajemen, teori-teori manajemen, kemudian tingkatan manajemen, aplikasi manajemen dalam berbagai konteks organisasi. Sedangkan capaian pembelajaran atau lulusan, mata kuliah pengantar manajemen itu meliputi pemahaman dasar teori manajemen, kemampuan mengimplementasikan teori tersebut dalam organisasi,
dan kemampuan menyelesaikan masalah manajemen secara mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, CPL juga mencakup pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Nah, sedangkan pokok pembahasan di materi ini adalah tingkatan manajemen. Buku yang digunakan, referensi yang digunakan di pengantar manajemen ini adalah Robbins, SP, and Coulter M 2021, manajemen edisi 15%. Kemudian ada juga dari Stoner, James, AF, dan kawan-kawan, itu 2012, tentang manajemen edisi Indonesia, Jakarta, penerbitnya PT Pren Halindo. Nah, metode pembelajaran dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi. Saat ini saya menggunakan PowerPoint dan diterapkan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan case method. Nah, untuk metode ceramah, penyampaian materi pelajaran itu digunakan secara lisan, diberikan secara lisan oleh dosen di depan mahasiswa. Nah, penyampaian materi pelajaran secara lisan oleh dosen, mahasiswa cenderung mendengarkan secara pasif. Kemudian efektif untuk menyampaikan informasi dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Jadi metode ceramah ini sangat efektif digunakan dalam memberikan informasi yang besar dan dengan waktu yang singkat, dan sering digunakan dalam pendidikan formal. Nah, untuk metode diskusi, pembahasan suatu masalah secara kelompok. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Kemudian juga di sini ketika dosen memberikan materi, itu mahasiswa bisa langsung bertanya, ataupun mungkin dosen memberikan pertanyaan, kemudian mahasiswa akan memberikan jawabannya. Kemudian menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk berbagi pengetahuan dan ide. Sedangkan case tadi itu adalah pemanfaatan kasus nyata sebagai bahan pembelajaran. Kasus tersebut dibahas dan dianalisis bersama-sama untuk mencari solusi, mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan problem solving. Kemudian juga menyediakan pengalaman belajar yang relevan dengan dunia nyata. Aplikasi lain yang saya gunakan di sini adalah menggunakan aplikasi Smile yang saya manfaatkan untuk membagi tugas kepada seluruh mahasiswa dan membagikan PPT, kemudian sumber-sumber untuk mereka baca, bisa berupa dari buku dan literatur lainnya, sehingga hasil tugas ini menjadi bahan evaluasi dari hasil perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk aspek penilaian akhir, untuk UTS itu 10%, UAS 15%, kemudian tugas itu 15%, kuis 10%, dan partisipasi ataupun case method itu diambil 50%. Baiklah, dengan demikian saya bisa mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media, sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Demikian teknik pembelajaran yang saya lakukan, dan selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran secara luring. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Bagaimana keadaan hari ini, pagi ini? Masih ngantuk atau sudah fresh kembali? Sudah pada mandi ya? Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai dengan materi kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depan nantinya. Oke, kita berdoa mulai.
Oke, berdoa selesai. Baik. Kita akan lanjut dengan absen kehadiran di MyUNP. Silakan dibuka dulu MyUNP-nya untuk absen kehadiran pada hari ini. Sudah absen semuanya? Nah, untuk materi kita hari ini, yaitu tingkatan manajemen, itu sudah Ibu share di Smile. Silakan dibuka di Smile. Itu ada slide untuk tingkatan manajemen, dan buku tentang tingkatan manajemen juga sudah Ibu share di Smile. Silakan dibuka untuk materi kita hari ini. Oke. Nah, tingkatan manajemen. Sebelum kita lanjut dengan materi tingkatan manajemen, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu manajemen. Ya, manajemen. Manajemen itu adalah suatu seni dalam mengatur, ya kan? Berarti kita harus punya seni. Manajemen itu kata kuncinya adalah seni dalam mengatur perencanaan, kemudian ada organisasi, equity, dan controlling atau pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan ataupun yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, itu adalah manajemen. Jadi manajemen itu bagaimana cara kita mengatur. Nah, yang simpel saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang sudah kita terapkan dengan manajemen? Oke, silakan. Ya, manajemen waktu seperti apa? Manajemen waktu artinya kamu misalkan, ya kan, kamu kuliah jam 7, kamu akan bangun jam berapa? Jam 6, supaya tidak terlambat. Mungkin kamu tinggalnya hanya dekat, butuh waktu hanya 5 menit untuk ke kampus. Oke, ada yang lain? Keuangan. Oke, seperti apa? Misalkan kamu dapat kiriman dari orang tua 1 bulan berapa? 1 juta. Nah, 1 juta itu harus kamu simpan atau prepare sampai 30 hari ke depan. Ya, artinya kamu akan buat rincian hari pertama, mungkin tanggal 1, kamu akan menghabiskan berapa dananya, seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan masih ingat ya dengan contoh yang Ibu berikan minggu lalu, yaitu tentang manajemen atau bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Contoh, besok kita ada kuliah jam 8. Malam ini sebelum tidur kalian akan membuat perencanaan, benar kan? Kalian merencanakan apa yang akan kalian lakukan, atau bangun nanti jam berapa besok? Apakah kita akan bangun jam 7? Atau kita akan bangun jam 5 subuh? Ya kan? Kita subuh dulu, kemudian apakah kita akan tidur lagi? Atau kita akan lanjut dengan mempersiapkan diri kita, mungkin setelah subuh kita akan mandi, kemudian kita akan menyiapkan sarapan kita, kemudian baru kita akan siapkan diri kita untuk ke kampus. Supaya apa? Kita bisa memanage diri kita supaya kita tidak terlambat datang ke kampus. Sebelum kita lanjut, metode pembelajaran ini akan kita gunakan dengan sama. Diskusi dan case method. Referensi yang kita gunakan itu ada beberapa di sini, ya, silakan nanti dilihat. Nah, ini tadi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi di sini ada manajemen dan manajer. Apa bedanya manajemen dan manajer? Manajer adalah orang yang melaksanakan manajemen itu. Ya, jadi orang yang melaksanakan manajemen disebut sebagai seorang manajer. Nah, apa hubungan antara manajemen dan manajer? Di sini dikatakan bahwa manajer merupakan pelaku. Berarti kita merupakan pelaku. Kita tidak tahu apakah ke depan kita akan menjadi seorang manajer. Iya kan? Berdoalah. Kemudian juga manajer itu
bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi-fungsi daripada manajemen. Apa fungsi manajemen? Secara umum, fungsi manajemen yang pertama adalah planning. Ingat POAC. Paling gampang itu mengingatnya adalah POA, ya kan? Perencanaan, organisasi, accounting, dan controlling atau pengawasan. Itu adalah fungsi daripada manajemen. Nah, kemudian juga manajer itu bekerja dalam satu organisasi dan bertanggung jawab atas pengelolaan tugas-tugas orang lain. Makanya kita setelah ini akan mempelajari bagaimana tingkatan daripada manajemen itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tingkatan manajemen. Kenapa tingkatan manajemen ini merupakan piramida? Ini menurut Hani ya, ada 4 piramida atau tingkatan manajemen. Yang pertama adalah top, middle, low, dan operasional. Tapi secara umum, ya ini tadi ya, oleh Teh Hani ya. Nah, secara umum, tingkatan manajemen itu secara umum ini. Jadi hanya ada manajemen puncak, menengah, dan pertama atau manajemen tingkat bawah. Ya. Manajemen tingkat atas atau top level manajemen, ya, ini adalah orang-orang yang di posisi eksekutif, berada di puncak atas, seperti CEO, kemudian presiden direktur, direktur utama. Makanya dia seperti ini. Karena ini adalah posisi orang-orang pilihan. Manajemen puncak itu tidak semua orang akan berada di sini. Nah, inilah yang akan berada di posisi manajemen puncak atau tingkat atas. Jadi ada CEO, atau mungkin ada presiden direktur. Jadi kan selalu kita dengar tuh ada presiden direktur, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, manajemen tingkat menengah. Di manajemen tingkat menengah itu contohnya adalah kepala departemen, manajer proyek, manajer divisi. Ini manajemen tingkat menengah. Jadi dia memiliki tanggung jawab dalam melakukan perencanaan. Kemudian juga manajemen tingkat menengah ini atau misalnya kepala departemen ini adalah merupakan penyambung ataupun sebagai perantara antara manajemen tingkat atas dan manajemen bawah. Sebagai perantara menjelaskan apa-apa saja ide yang sudah diberikan oleh top manajemen. Ya. Nah, ini. Jadi contohnya ada kepala departemen, manajer proyek, manajer divisi. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia ya, sebenarnya fungsi-fungsinya hampir sama tadi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian kita lanjut dengan manajemen tingkat bawah. Nah, maka di piramida itu manajemen tingkat bawah itu isinya lebih banyak ya daripada di top manajemen. Jadi di sini ada mandor, ada supervisor, dan team leader. Karena mereka ini manajemen tingkat bawah, contohnya adalah team leader atau mandor supervisor, maka ini memberikan perintah ya, atau memiliki otoritas dan wewenang masing-masing dalam lingkup karyawan di bawah. Apa yang terjadi dengan gambar-gambar ini? Ada jajaran kejang, kemudian di sini ada conceptual skill, ada human skill, dan technical skill. Kenapa? Di top manager, ya kan? Di top manager, conceptual skill-nya itu lebih besar daripada di low manager. Ini konsep ya, di konsep human dan technical. Karena apa? Karena seorang top manager itu harus mempunyai skill yang misalkan ada inovasi, ide-ide yang baru, ya kan? Menciptakan ide, membuat aturan-aturan kebijakan, semuanya itu harus di top manager. Sedangkan di low manager ini hanya melaksanakan apa yang sudah dibuat di top manager.
Sedangkan di human skill ini apa? Bagaimana caranya berkomunikasi antara sesama, ya kan? Ataupun mungkin di tingkat top manager atau sesama ini ya, tingkatan atau ke bawahnya. Itu harus punya komunikasi yang baik. Nah, sedangkan di technical skill seperti apa? Kenapa technical skill untuk top manager itu lebih kecil daripada di low manager? Top manager itu lebih ke perusahaannya, sedangkan di low manager itu bagian operasional. Jadi di top hanya sebagai memberikan, ya kan, memberikan pendapat, memberikan ide-ide, sedangkan nanti yang melaksanakan adalah di low manager untuk diarahkan kepada bawahannya, karyawannya, seperti itu. Nah, ini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tingkatan-tingkatan manajer atau manajemennya. Bagaimana kalau komunikasi seorang manajer itu tidak sampai ketika memberikan penjelasan atau masukan-masukan? Apa yang terjadi? Salah paham, ya. Yang harus dikerjakan misalnya A, tapi dikerjakan B. Artinya apa? Seorang manajer itu harus punya skill dalam berkomunikasi supaya apa yang disampaikan jelas dan paham oleh yang menerima komunikasi. Misalkan kita ini kalau di kampus kalian berorganisasi, ketika yang dipilih itu adalah misalnya ketua apa ya? Organisasi kalian salah satunya apa? HMD, misalnya ketua HMD-nya disuruh bicara di depan, kemudian menyampaikan, berarti kan berkomunikasi. Tapi ketika berbicara ataupun menyampaikan komunikasi, yang mendengarkan, yang menerima komunikasi itu tidak paham apa yang disampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, ya salah satu yang harus dipunyai oleh seorang manajer adalah bagaimana keahlian dalam interpersonal, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Ada ini ya kejadian, misalkan dia dia sebenarnya ketua dalam satu organisasi, tapi dia tidak bisa bekerja sama dengan kelompok ataupun dengan teman-temannya. Dia itu orangnya mungkin mempunyai sifat yang egois, mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan pendapat. Apa yang terjadi? Bagaimana organisasinya? Apakah bisa berjalan dengan baik? Tidak. Artinya apa? Seorang manajer harus mempunyai keahlian atau skill dalam interpersonal. Jadi nanti kalau menjadi seorang manajer, diingat berapa keahlian yang harus kalian miliki. Bukannya gampang menjadi seorang manajer. Salah-salah bicara, salah-salah bersikap, kalian tidak akan disenangi oleh karyawan. Kalau hanya mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan pendapat orang, tidak mau mendengarkan masukan-masukan yang baik, maka kalian akan dibenci oleh karyawan sendiri. Seperti itu. Nah, oke, yang ketiga adalah keahlian konseptual. Bagaimana kita memahami konsepnya. Kemudian juga ada keahlian diagnosa. Diagnosa artinya apa? Kalian harus punya keahlian dalam menganalisa. Jadi jangan main terima, misalkan ada yang menyampaikan, Pak, karyawan A begini, bla bla bla. Terus kalian sebagai manajer menerima begitu saja masukan ataupun pendapat daripada salah satu karyawan. Apa yang terjadi? Kalian tidak menganalisa nih, main terima aja. Bisa jadi kalian langsung memecat, memberikan sanksi, ya kan? Nah, itu sebenarnya tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi harus dianalisa dulu apa yang terjadi. Oke, sekarang kita lanjut case method. Tadi kan sudah dijelaskan keahlian yang harus dimiliki oleh tiap tingkatan manajemen.
ya kan? Ada manajemen, top manajemen, keahliannya apa yang harus dimiliki, skillnya seperti apa. Kemudian ada yang kegiatan ataupun tingkatan manajemen middle, menengah. Kemudian yang paling bawah adalah tingkat manajemen bawah. Oke, ini case methodnya seperti apa? Perhatikan. Ini contoh nih. Di manajemen puncak, ya kan? Di manajemen puncak nih, studi kasusnya, sebuah perusahaan teknologi besar mengalami krisis reputasi akibat kebocoran data daripada pelanggan. Ya kan, berarti kan krisis reputasi. Tantangannya, manajer puncak harus merencanakan strategi komunikasi untuk mengatasi krisis, menjaga kepercayaan konsumen, dan mencegah masalah serupa di masa depan. Siapa yang terlibat di situ? CEO, Direktur Utama, jajaran direksi yang bertanggung jawab atas komunikasi, hukum, dan keamanan. Nah, jadi studi kasus ini menggambarkan bagaimana manajemen puncak atau CEO ini melakukan supaya nama baik, ya, baik itu nama baik perusahaan ataupun mungkin reputasi mereka yang ada di atas ini bisa dipercaya kembali. Jadi tadi yang pertama adalah harus merencanakan strategi komunikasi untuk mengatasi krisis. Seperti apa? Bagaimana caranya dia mengatasi krisis itu? Untuk merencanakan strategi komunikasi untuk mengatasi krisis. Yang pertama adalah membentuk tim khusus. Iya kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Dilacak semuanya. Dicari. Nah, bagaimana caranya menjaga kepercayaan konsumen? Di sini, seorang CEO ya ataupun direktur utama, jadi di manajemen puncak ini, manajer itu akan memberikan ya kan penjelasan dan memberikan tanggung jawab penyebab daripada kebocoran data pelanggan, memberikan penjelasan. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas? Ya, silakan Dita. Jadi setelah mempelajari materi berbagai tingkatan manajemen, itu dapat membantu kita dalam memahami bagaimana sebuah organisasi itu beroperasi secara efektif dan efisien dengan melakukan penerapan keahlian di masing-masing tingkatan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kita harus benar-benar mempelajari skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dita, bahwa seorang manajer itu harus memahami apa-apa saja skill yang harus wajib dipunyai oleh seorang manajer, ya seperti itu. Oke, baik, sebelum kita akhiri, jadi kesimpulannya adalah untuk tingkatan manajemen, kenapa dia berupa piramida? Karena mempunyai strukturnya, karena di atas itu adalah orang-orang memang yang terpilih. Tidak begitu banyak orangnya di situ, ada tingkatannya, top manager, kemudian di bawah adalah low manager. Kenapa dia banyak? Karena memang dia nantinya hanya mendapatkan perintah dari top manager apa yang harus dilaksanakan. Makanya bentuk tingkatan manajemen itu seperti sebuah piramida. Oke, kita akhiri kuliahan hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.